Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 5 September 2021, saya akan membahas technical update untuk cryptocurrency, teman-teman ya, untuk beberapa cryptocurrency. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grow palsu. Teman-teman juga mesti hati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya dengan logo yang mirip dan isinya penawaran titip dana trading. Yang asli hanyalah komentar yang ada highlightnya. Oke teman-teman, ini update saya jadikan satu karena secara umum pergerakannya ya hampir-hampir sama ya teman-teman, seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang spesial di 1-2 altcoin atau lainnya, nanti akan saya bahas, biasanya akan saya bahas secara tersendiri. Baik teman-teman, pertama kita akan mulai dulu ke Bitcoin ya. Seperti ini teman-teman, kalau kita buka aplikasi ini, aplikasi smartphone, biasanya kita intip kok ini Bitcoinnya di kisaran 50.000 USD terus. Ya memang seperti itu teman-teman. Jadi dalam sekitar 4 hari ini ya, dalam sekitar 4 hari ini Bitcoin menyentuh harga di kisaran 50 ribuan. Memang kemarin memang beberapa hari sempat di 49 ya teman-teman. Ini kalau kita lihat di garis yang merah ini teman-teman. Di garis yang merah ini kan sempat di 49350 dalam 2 hari terakhir, 49350, terus kemarin sebelumnya sempat di 48 ya teman-teman. Walaupun high-nya juga sempat keluar dari range sebelumnya. Jadi di 3 hari yang lalu, di candle 3 hari yang lalu itu terjadi rentang yang sangat lebar. Teman-teman bisa lihat terjadi rentang yang sangat lebar, yaitu high-nya di 51. Di sini high-nya 51, low-nya ada di 48.350. Ya, 3 hari yang lalu. Terus berikutnya candlenya doji, hari ini doji, tapi kecenderungan hari ini adalah hampir seperti hammer seperti itu. Ini adalah kondisi dari Bitcoin sendiri. Sedang saya untuk Bitcoin saya nggak trading ya teman-teman. Saya lebih suka trading di altcoinnya. Untuk Bitcoin sekarang ini hampir menembus high yang sebelumnya. Itu high itu sekitar tanggal 23. Sebenarnya udah ditembus ya teman-teman, udah ditembus kemarin 3 hari yang lalu. Jadi saya mesti update ininya. Saya mesti update tarikan Fibo-nya ini ya teman-teman. Karena kemarin kan sempat tinggi. Nah ini sedikit aja. Jadi trennya kan jadi ini. Tapi kalau misalkan mau ngelihat histori dalam beberapa hari ini bahwa memang Bitcoin ada koreksi juga. Ya teman-teman bisa lihat kan. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Jadi dalam kenaikan Bitcoin ya, terkoreksi dari swing low di sini, ini sebelumnya, ternyata sebelumnya sampai swing high di sini, dia terkoreksi sampai hampir di 23 dan ini juga sekaligus merupakan MA 200. Jadi penting memang untuk melihat, memantau MA 200 karena MA 200 itu biasanya menjadi batas antara bear dan ini teman-teman, dan bull. Jadi yang di atas MA 200 itu adalah bull area, yang di bawahnya adalah bear area. Dan untuk Bitcoin sendiri udah sekitar 3 kali dia menyentuh kisaran 23,6 retracement dan itu juga dekat dengan MA 200-nya. Untuk saat ini untuk support candle ini sekitar 49350-an teman-teman. Support candle ya. Kemudian support candle terdekat ada di 48350. Kalau resistan adalah resistan candle terdekatnya itu di 51.000. Nah, yang unik juga teman-teman, yang unik juga harga 51.000 atau resistan kemarin itu juga merupakan titik penting dalam tren turun, dalam tren naik Bitcoin ini. Maksudnya dalam Bitcoin ini kan turun ya. Nah, terus dalam tren naiknya ini, kalau tren panjangnya ini kita tarik ke sini, ternyata 51.000 itu teman-teman. Di sini ini kemarin, di sini kemarin itu adalah
resistan yang tren besar, yaitu di 61,8 resistannya. Kan kalau dalam tren turun ini dia naik, maka ini adalah swing low bawahnya, ini adalah resistan pertamanya, ini resistan keduanya, ini resistan ketiganya, ini resistan keempatnya. Jadi 51.000 itu adalah resistan penting ya. Jadi wajar saja kalau dia perlu tenaga lebih untuk bisa menjebol resistan tersebut. Tetapi yang bisa saya sampaikan bahwa kenaikan Bitcoin saat ini nih, dia sudah lebih dari separuh trennya. Separuh trennya kan ada di 50 retracement di sini. Jadi sudah oke lah seperti itu. Secara pergerakan udah beda sama ketika turun kemarin. Dia tinggal beberapa langkah lagi, dia udah tembus high-nya lagi. Seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya kita akan coba membahas Bitcoin dominance dulu. Seperti ini adalah Bitcoin dominan teman-teman ya. Bitcoin dominannya saat ini di kisaran 41,32. 4132 dan kecenderungannya adalah turun. Ya, ini kalau kita lihat di sini kecenderungannya turun dan candlenya adalah candle doji seperti itu. Jadi doji ya. Jadi perlu konfirmasi dan kecenderungannya memang lemah seperti itu ya. Tidak ada yang cenderung mendominasi, misalkan sellernya atau buyernya seperti itu. Candlenya pendek-pendek, doji pendek-pendek, dan belum ada yang mendominasi antara buyer atau sellernya, tapi trennya turun. Kondisi ini tentu bagus untuk altcoin, karena ketika nilai Bitcoin dominan itu turun, berarti porsi orang yang masuk ke Bitcoin itu berkurang dan mengalihkannya ke altcoin. Makanya disebut alt season. Oke teman-teman, berikutnya saya lanjutkan ke Ethereum. Ethereum seperti ini ya, dalam tren naik kemarin. Ethereum, ini saya sementara masih menggunakan tren ini, dia terkoreksi sampai 23. Dari 23 mantul. Targetnya saat ini sebenarnya kalau kita menggunakan big picture-nya yang ada di kiri, targetnya udah kecapai. Kita hapus dulu yang di kanan nih. Kita hapus dulu. Terus saya akan sampaikan kondisi dari Ethereum ini kalau kita melihat tren besarnya seperti ini. Kalau yang kemarin adalah kita gunakan untuk membantu kita melihat koreksinya. Sekarang saya gunakan nih. Jadi ceritanya adalah Ethereum dalam tren naiknya terus dia koreksi ya. Koreksinya kan ekstrim nih, naik dari sini kok. Koreksinya juga sampai sini. Jadi udah habis trennya. Tetapi ketika Ethereum sampai ke dasar ya di sini, dia ada turning, dia ada swing low dan naik ke atas. Jadi dalam tren turun ini untuk Ethereum dia retracement ke atas, menembus resistan-resistannya dan bagus sekali pergerakan dari Ethereum. Karena resistan 1 berhasil ditembus, 2 berhasil ditembus ya, 3 berhasil ditembus, resistan keempat di 61 berhasil ditembus, resistan ke berikutnya di 78,6 juga berhasil ditembus. Jadi Ethereum ini benar-benar tinggal selangkah lagi dia udah tembus high-nya. Udah tembus high-nya tinggal selangkah lagi. Nah, kalau misalkan nih Ethereum tembus high-nya, kira-kira targetnya dia di berapa? Oke, kita gunakan kan hanya swing high ini ke swing low ini. Targetnya teman-teman bisa lihat, ini adalah target-target dari Ethereum seandainya dia tembus high-nya teman-teman ya. Seandainya dia tembus high-nya. Nah, seperti ini. Di sini ada di 5.999 ya, sekitar 6 ribuan ya. Sekarang kan di 4.360-an seperti itu. Ke atas banyak. Tetapi dalam perjalanan ke sana tentu akan ya ada koreksi-koreksi seperti ini. Di saat ini pun juga udah 4 hari ini ada, 2 hari ini ada koreksi, 3 hari ini. Oke teman-teman, berikutnya adalah Cardano atau ADA seperti ini. Ada juga dalam tren-tren naiknya, saat ini ada koreksi ya.
koreksi dalam 2 minggu ini masih sangat kecil teman-teman, bahkan cenderung tembus high-nya, jadi saya mesti update seperti ini ya. Update Fibo-nya, trennya udah saya gunakan ini. Tren-tren yang kemarin dia terkoreksi ya 23 retracement seperti itu. Itu tanda bahwa Cardano atau ADA ini pergerakannya masih sangat kuat. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat juga koreksinya sekarang ini hanya dari separuh ini aja, separuh dari 23 retracement. Ini kan support pertama. Saat ini dalam 4 hari ini dia terkoreksi hanya separuh dari support pertama apabila kita menggunakan swing low ini, swing high ini. Kalau kita bandingkan dengan high sebelumnya di sini, maka kita bisa mendapatkan target-target kenaikan dari Cardano. Udah saya share ya, kemarin saya jadiin satu lagi seperti ini. Lihat yang di kanan, Fibo yang lebih gede, itu adalah target dari kenaikan Cardano, yaitu ada di sini 4, sekian. Maksud saya di bawahnya ada di sini di 3,37, 4,82 seperti itu. Target-targetnya ada di atas dia ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah XRP. XRP daily, ini adalah XRP daily teman-teman. Dalam tren naik dari dasar, ini ya, XRP saat ini cenderung saat ini mencoba untuk naik menembus high-nya. High-nya kan di sini. Dalam kenaikan ini dia sudah terkoreksi ada di 38 dites 2 kali, di mana 38 ini juga closingnya pada saat bareng Bitcoin ngedip. 38 ya, koreksinya sampai 2 support di bawahnya. Sekarang udah naik dan cenderungannya ini ketemu resistan candle sehingga mencoba untuk konsolidasi area sempit di sini. Selangkah lagi kalau bisa tembus di 1,3 dia berpeluang untuk menembus 1,37. Target-targetnya gunakan aja yang ada di kiri ini. Kenapa? Karena yang kiri ini adalah tren turunnya, dan kita bisa ngelihat resistan dari tren turun ini. Kalau saya perpanjang seperti ini. Nah, di sini kan jelas nih target. Kalau tembus dari 1,35 ada di target 1,410, 1,6 seperti itu adalah target dari XRP. Oke teman-teman, berikutnya adalah Matic. Matic yang kemarin banyak yang bosen karena cukup lama dia terkoreksi ya. Dalam koreksinya kan dia sempat cukup lama nih turunnya ini, 2 minggu ya sepertinya. Terus tiba-tiba dari 38 dia mantul, istirahat sebentar di sini di 23,6, lalu berangkat dan tembus high-nya. Kalau per saat ini ya, high-nya itu dites lagi. High-nya ini teman-teman. High-nya ini adalah di 1,69 dolar ya. Itu sebelumnya menjadi resistan pada saat dia belum berhasil menembus. Tapi ketika dia udah berhasil menembus, dia kan menjadi support. Kemarin oke sekali pergerakan Matic, dan hari ini Matic juga oke sekali tembus high-nya lagi. Tetapi per saya bikin ini adalah dia ngetes resistan sebelumnya yang sekarang menjadi support. Dia ngetes support. Kalau testing itu berhasil, kemungkinan besar dia akan lanjut. Nah, teman-teman lihat di chart yang lebih pendek, proses testing dari Matic itu seperti ini. Garis ini ya, teman-teman. Inilah dia proses testing, ngetes supportnya itu ini. Jadi ada narrow range atau ada konsolidasi di area itu. Oke, kita akan bahas selanjutannya XLM teman-teman ya. Oke, kita akan bahas XLM. Kondisinya seperti apa? XLM kemarin saya bilang ini barang agak lambat ya. Tapi saat ini dia clearly dia mantul dari 38 retracement. Jadi sekali lagi teman-teman, yang pernah saya sampaikan tentang Fibonacci itu penting sekali. Misalkan teman-teman ngelihat satu tren seperti ini, terus dia mulai ada koreksi. Teman-teman langsung tarik Fibonya. Nah, teman-teman langsung ngecek
koreksinya dia di berapa. Kalau koreksinya hanya sampai sini atau sini, ya mantul dari sini atau mantul dari sini, itu biasanya tren ini masih akan berlanjut kuat. Dan itu teman-teman bisa ngelihatnya di XLM ya. XLM memenuhi kondisi itu ya. Sekarang juga dia hampir ketemu MA200 di sini dan sekaligus high-nya di sini. Nah, sekarang kalau saya coba tarik ke sini, target-target kalau misalkan XLM itu bisa tembus 0,4, itu silahkan lihat dulu di sini 0,42, 0,492, 0,57, 0,67 itu semua. Oke, saya bahas Dogecoin. Kemarin saya bahas Dogecoin dan tanggapannya adalah jarang beli Dogecoin ketika setelah yang Saturday Night Live kemarin seperti itu. Baik, tidak ada masalah teman-teman ya. Saya ada sedikit posisi di futures untuk Dogecoin. Karena kalau di futures itu teman-teman bergerak sedikit pun masih bisa untung. Walaupun saya tidak banyak posisi dan mungkin ngelihat kondisi pergerakan dari Dogecoin yang pendek-pendek, saya juga mungkin akan kurangi posisi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pergerakan naiknya dari Doge ini juga belum koreksinya juga belum parah amat seperti itu. Kenapa? Karena ini dalam tren naik ini teman-teman, dia kan koreksinya juga wajar aja ya, seperti yang lain kan 323, 38 overshoot hampir ke 50. Kondisi sekarang dia memang berada di antara 38 retracement sampai di 23. Jadi dalam tren naik ini dia kan terkoreksi, support pertama kan ini. Ini support pertama, support kedua ini, support ketiga ini. Dia sekarang sudah mantul dari support ketiga, tetapi belum ke satu. Kalau rata-rata altcoin yang bagus tadi, dia sudah ke atas support yang pertama, sehingga tinggal menunggu resistan ini aja. Tapi memang dari sini kelihatan kalau Dogecoin pergerakannya lambat. Untuk support dia ada di 38,2 yaitu di 0,28, resistan ada di 0,31. Oke teman-teman, berikutnya adalah EOS. EOS akhirnya berhasil masuk ke uptrend price channel yang saya bikin. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika dia terkoreksi sampai 38, rata-rata kalau yang pergerakannya bagus dan cenderung cepat, dia sudah naik di atas 23. Jadi walaupun dalam tren naik dia terkoreksi sampai 38 dan itu wajar dan koreksi ringan saja, terus dia minimal sudah bisa kembali lagi ke atas 23. Dan tinggal menunggu saatnya ketemu high-nya. EOS ini kalau misalkan cenderung menguat, menembus dari 5,9, saya ada EOS juga teman-teman, sedikit. Itu nanti untuk targetnya gunakan ini aja. Karena nilai yang sekarang, resistan yang sekarang teman-teman, ini juga sama dengan resistan yang besarnya. Jadi ada di 5,8, kalau bisa tembus dari 5,9, maka lihatlah ini, yaitu di 38,2 atau di 7,5, di mana 7,25 itu berhubungan dengan ini. Ada lagi 8,9 sekian. Saya nggak usah sebut semua, nanti aja kalau EOS sudah naik, saya akan bahas untuk teman-teman. Oke, baik teman-teman, berikutnya Polkadot. Polkadot oke juga ini barang. Ini sudah saya update ya berarti. Karena sebelumnya, berarti kan gini. Pada saat seperti ini Polkadot jelas sekali koreksinya hanya sampai 23 dan ini tanda-tanda bahwa Polkadot ini bagus sekali. Kenapa? Dalam tren ini dia koreksinya hanya sampai 23, even 38 pun nggak kesentuh. Karena dia sudah break dari sini, maka ini Fibo udah saya update sekarang. Ya, di sini. Dan di sini pun koreksinya juga masih sangat kecil. Ini barang aslinya bagus DOT ini. Oke, DOT sudah sampai di berapakah dari tren besarnya? Kalau kita bicara tren besar, berarti kita harus narik Fibo yang besar ini. DOT saat ini harganya dia mencoba untuk menembus resistan high-nya ini
di mana ini sekaligus ternyata adalah resistan 61,8 atau di 34,72. Dot ini juga sebenarnya juga perjalanan ke high-nya itu tinggal 2 resisten, 1, 2. Ini bagus barang ini teman-teman, ini bagus Polkadot ini. Pergerakannya smooth, walaupun nggak lebar, smooth. Kemarin ada yang lebar, cukup lebar ini. BNB juga cukup oke teman-teman ya, dalam tren naik kemarin koreksinya juga. Sekarang terkoreksi hanya sampai 23 dan mantul. Kalau teman-teman lihat histori sebelumnya, dia juga hanya sampai 23. BNB ini juga secara kesehatan tren naiknya oke sekali. Nah, sekarang kita akan lihat kenaikan dia itu kekuatannya seberapa sekarang. Sekarang dia naiknya itu sudah lebih dari 50 tapi belum sampai 61 ya. Jadi BNB ini ya masih separuh tren dikit lah, tapi nggak sekencang yang lain, tapi pergerakannya oke sih. Karena yang lain udah pada tembus ke 61, 78 seperti itu. Theta full teman-teman. Dia masih belum kenceng sih. Dia baru sampai 38 ya. Dalam tren turun ini dia retrace ke atas, dia baru sampai 38. Minimal kalau kelihatan kenceng tuh harus di 50 retracement. Ini kan kelihatan dia ketemu resistan di sini. Ya. Oke teman-teman, Hedera has grab saya bahas tanggal 28 Agustus, yaitu di sini. Waktu itu saya bahas bahwa ini barang secara tren bagus. Jadi waktu itu Hedera has grab, ZIL sama Waves kalau nggak salah. Dan sejak tanggal 28 Agustus teman-teman naik menembus 23,6, menembus 0,25 dan 2 hari ini menembus high-nya. Targetnya Pak, targetnya karena dia pernah tinggi, saya coba tarik saja. Gak usah pakai target yang pendek, langsung saja kita ambil target tingginya, target panjangnya. Dia sekarang hari ini ngetes support, dia supportnya 0,29, resistannya 0,33 dolar. Targetnya ini targetnya dari Hedera has grab. ZIL teman-teman tanggal 28 saya bahas di sini, masih konsol waktu itu, dan hari ini konsol ngetes, maksud saya waktu itu masih konsolidasi, retest atau pullback ngetes support ya 0,1 dolar ngetesnya, dan saat ini per 2 hari ini dia udah tembus high-nya di 0,12 ya. Nah kalau misalkan dia bisa tembus high 0,12-nya, targetnya nggak usah pusing-pusing, kita ambil aja dari target besarnya di sini. Jadi di harga sekarang ini penting sekali dia menembus high-nya, ini penting sekali karena sekarang ada MA 200, ada 38,2 atau resistan kedua ini adalah R2 teman-teman. Ini R2, yang ini kan R1, ini kan 3, 4, 5, 6. Dia baru sampai 38 kenaikannya ya dalam tren turun ini. Terus kan dia naik baru sampai 38. Bagus banget kalau di atas 50. Kalau yang lain-lainnya tadi yang kenceng-kenceng kan udah rata-rata udah di sini. Baik teman-teman, saya lanjutkan berikutnya Waves. Waves juga tanggal 28 teman-teman. Di sini saya bahas ini dia retest candle sebelumnya di 22,26 dan mantul gila-gilaan teman-teman ya. Inilah namanya alt season, ketika alt season sedang terjadi. Hampir semua atau most of altcoin, sebagian besar altcoin bergerak. Kalau saat ini kenaikannya sudah sampai berapa kalau kita bandingkan dengan big picture-nya, bisa kita tarik seperti ini. Dan saat ini memang untuk Waves dia sudah 4 hari berada di resistan, yaitu di 30,8, masih belum berhasil. Hari ini akan ngetes, ada kemungkinan dia akan mencari support di bawahnya, yaitu bisa di 27,48 atau di 26,69. Jadi teman-teman gabung aja antara Fibo 1 sama Fibo lainnya, biasanya akan ketemu. Jadi nggak usah bingung, trader itu kalau pakai Fibo nggak usah bingung. Pet ini barangnya teman saya,
VChain. Bagus juga. Ya, pergerakan juga bagus. Kemarin koreksinya sampai 23 lebih sedikit. 23 lebih sedikit. Nah, kekuatan dia dari kenaikan penurunan dia, naiknya ini sudah seberapa? Nah, dia baru sampai 38. Ini seperti BNB ya. Ini ada candlenya bagus nih. Kalau hari ini tembus dari 0,14 ini, maka ada target di 0,16, 50 retracement-nya. Ini adalah VChain teman-teman ya. Berikutnya Theta Token. Theta Token ini ya, Theta Token ini kan dalam tren naik ini. Nah, dia koreksinya sampai 38. Dalam tren naik ini dia terkoreksi sampai 38 yang hanya tren ini aja. Tapi kalau teman-teman lihat secara keseluruhan kenaikannya juga sampai 38. Resistan kedua. Ini bentuknya seperti BNB. Ya, baru sampai 38. Oke teman-teman, berikutnya Algorand. Algorand bareng hedge waktu itu saya bahas berapa hari yang lalu ya. Ya pokoknya ceritanya dia udah saya bahas dan ada koreksi-koreksinya. Dia memang sampai ekstrim, sampai 50 nih teman-teman. Ini barang terkoreksi dalam tren naik ini sampai 50 aja dia bisa tembus high-nya lagi. Apalagi yang koreksinya hanya sampai 38 dan 523. Jadi kalau seperti ini kalau ditanya target saya nggak usah cari dari tren kecil, langsung aja dari tren besar ditarik ke sini. Nah ini targetnya. Sekarang kalau Algorand ini target terdekatnya ada di 1,39, supportnya ada di 1,25. Berikutnya seperti itu. Baik teman-teman, itu saya rasa udah cukup untuk beberapa cryptocurrency di saat alt season ini. Semoga bahasan saya ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat dan tradinglah dengan cara yang benar. Karena trading dengan cara yang benar, misalkan teman-teman trading dengan futures account dengan cara yang benar, menjaga margin dengan baik dan masuk pada titik yang tepat, itu biasanya ganjarannya adalah profit seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.